Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Pada malam hari ini kita masih terhubung bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Bapak Usman Kansong. Baik Pak Dirjen, kita lanjutkan pembahasan mengenai menjaga pemilu damai 2024 ini. Untuk AI ini Pak Dirjen, ini menjadi ancaman, bisa dikatakan ancaman juga bagi masyarakat Indonesia terkait dengan bagaimana pelaksanaan pemilu nanti. Nah, mengenai AI Pak Dirjen, apakah sebenarnya ada regulasi yang mengatur terkait dengan AI tersebut dan kaitannya dengan pemilu 2024 ini Pak? Ya, jadi memang AI bisa mengancam keberlangsungan ataupun kualitas pemilu kita. Ya, misalnya dengan deepfake tadi itu ya, suara yang mirip dengan suara seseorang atau wajah yang mirip dengan wajah seseorang, tetapi bukan wajah orang itu pada dasarnya. Ya, jadi ada satu kasus di Amerika ketika pemilihan wali kota itu ada seorang kandidat yang dibuatkan deepfake gitu. Jadi dia diserang dengan deepfake, seolah-olah itu adalah pernyataan dia begitu. Akhirnya dia kalah itu karena apa yang dia sampaikan di dalam deepfake itu seolah-olah betul, padahal dia tidak pernah menyampaikan itu. Tapi dibuatlah suara barangkali oleh lawan-lawan politiknya seolah-olah mirip dia. Nah, ini juga kita harus antisipasi ya. Cara antisipasinya seperti apa? Yang pertama adalah dengan regulasi sukarela. Nah, regulasi sukarela ini siapa yang melakukan? Ya, platform. Ini yang kita sebut etika. Ya, etika. Platform itu harus punya etika dalam berteknologi, dalam menggunakan teknologi mereka sendiri. Ya, misalnya ada satu platform yang kabarnya sudah memiliki semacam AI juga untuk mengidentifikasi satu pesan atau satu informasi apakah hoax, apakah deepfake atau betul begitu, atau informasi betul. Itu sudah ada. Dan saya kira pengembangan teknologi untuk mengidentifikasi deepfake ini harus terus dilakukan, terutama oleh platform. Ya, dan platform misalnya boleh juga memban atau melarang akun-akun yang teridentifikasi gemar menyampaikan hoax, ujaran kebencian, disinformasi, penghinaan dan lain-lain. Jadi seperti di Amerika pada tahun 2020 ya, menjelang Pilpres Amerika 2020 itu sejumlah platform memban akunnya Donald Trump karena memang akun Donald Trump ini kan terkenal pada pemilu Presiden Amerika 2016 suka menebarkan hoax tentang lawannya Hillary Clinton begitu. Jadi di-ban. Nah, jadi pertama-tama itu berpulang kepada platformnya dengan mengedepankan etika penggunaan teknologi mereka sendiri begitu. Nah, yang kedua tentu yang biasa saya sebut regulasi memaksa dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, sejauh terkait dengan pemilu, mestinya yang membuat aturan adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum, melalui PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Jadi KPU ini sudah punya beberapa aturan terkait dengan penggunaan AI ya, atau sosial media. Misalnya akun-akun kampanye itu harus dilaporkan ke KPU dan jumlahnya dibatasi 10 kalau tidak salah. Ya, supaya nanti diumumkan oleh KPU akun-akun misalnya kandidat A, kandidat B berapa begitu. Jadi kemudian diumumkan apa nama akunnya, sehingga kalau ada informasi di luar akun-akun tersebut ya boleh jadi itu adalah akun-akun yang katakanlah mungkin sengaja menebar hoax begitu. Juga ada transparansi sebetulnya, ya transparansi dari peserta pemilu. Misalnya dia mau pasang iklan di media sosial itu harus jelas. Ya, pesannya apa, kemudian juga anggarannya berapa, dan lain-lain. Karena dengan transparansi maka masyarakat secara luas bisa melakukan kontrol terhadap jalannya pemilu gitu. Nah, jadi regulasi lain kita sebetulnya sudah punya, misalnya di Undang-Undang ITE. Itu kan tidak boleh, di Undang-Undang ITE dikatakan tidak boleh menyebarkan konten-konten negatif termasuk disinformasi politik. Kemudian kita punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, PP, kemudian PP 71 2019. Nah, sebetulnya kita sudah punya beberapa
undang-undang yang sedikit banyak terkait dengan artificial intelligence, dan Kominfo sedang menyusun semacam etika juga, ya etika dalam penggunaan artificial intelligence termasuk pengembangannya. Nah, jadi kita melakukan transformasi digital ini bukan cuma pengembangan infrastruktur dan literasi digital kepada SDM, tetapi juga kita harus memperbanyak, ya bukan memperbanyak, tapi meningkatkan regulasi kita begitu, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Baik, peningkatan regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo ini juga sangat bertujuan untuk menjaga pemilu damai 2024. Dan tadi Pak Dirjen juga sempat menyatakan bahwa dari KPU nantinya juga akan menyebutkan akun mana saja yang resmi untuk mendukung para kandidat. Dan ini juga menjadi penting bagi masyarakat untuk benar-benar mengetahui mana informasi yang tepat, yang benar, yang akurat mengenai kandidat pada pemilihan pemilu 2024 tadi. Baik Pak Dirjen, kita harapkan semua yang telah dilakukan oleh pemerintah, oleh Kementerian Kominfo benar-benar bisa menjaga pemilu yang sehat, yang damai tahun 2024. Terima kasih Pak Dirjen sudah berdiskusi dalam program Juru Bicara pada malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen, selamat malam. Selamat malam. Ya, pemirsa, itulah program Juru Bicara pada malam hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo. Saya Mona Azhar Nisak mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.